Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 penghuni tewas terjebak dalam kebakaran rumah di Kabupaten Klaten. Tidak hanya memutus jalan kabupaten, longsor di Kabupaten Temanggung juga menerjang sekolah sehingga siswa dialihkan belajar secara daring. Dampak cuaca ekstrim, para petani cabai di Kabupaten Semarang merugi karena cabai busuk. Bencana longsor yang terjadi di Kabupaten Temanggung tak hanya membuat jalan antar kabupaten terputus, namun juga membuat salah satu sekolah terkena longsoran. Akibatnya kegiatan belajar mengajar siswa terganggu, bahkan sebagian besar para siswa dialihkan untuk belajar secara daring. Longsor yang menutup jalan penghubung antar Kabupaten Temanggung menuju Wonosobo turut menerjang sebuah sekolah di Desa Campurejo, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung. Akibat bencana longsor, beberapa bagian bangunan sekolah rusak. Tak hanya itu, longsoran tanah juga menutup akses menuju sekolah, sehingga siswa membutuhkan waktu lebih lama karena terpaksa harus memutar jalan untuk mencapai sekolah. Jauh. Nah, kalau tadinya mungkin hanya berapa menit Mas dari rumah sampai sekolah, kurang lebih? Setengah jam. Kalau sekarang jadi berapa menit Mas setelah muter? 1 jam. 1 jam. Terdapat 4 kelas yang tak bisa digunakan lantaran tembok jebol terkena longsoran. Akibatnya dari total keseluruhan 350 siswa, hanya 30 siswa yang bisa belajar di sekolahnya. Sedangkan siswa lainnya dialihkan untuk belajar daring dari rumah masing-masing. Enggak, yang masuk kelas 5 tuh. Cuma kelas 5? Berarti lainnya libur? Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian yang dialami pihak sekolah mencapai puluhan juta rupiah. Yang rusak 2 lokal, khususnya kelas 4 yang cukup parah, tetapi juga pagar pengaman, pagar keliling itu sekitar 25 meter yang rusak berat. Sementara itu, agar kembali bisa dilalui, tim petugas gabungan membersihkan material longsor yang menutupi jalan. Sebelumnya, hujan deras mengguyur Desa Campurejo selama berjam-jam hingga menyebabkan tanah longsor Minggu malam. Akibatnya jalan penghubung antar desa nyaris tak tersisa. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Temanggung. Ribuan warga kurang mampu di Sragen mendapat bantuan 1 setel seragam sekolah untuk anak tingkat SMP. Bupati Sragen membagikan seragam gratis secara simbolis kepada warga tidak mampu di Gedung Kartini Senin siang. Penerima mendapatkan 1 setel seragam putih biru. Seragam gratis untuk warga kurang mampu diperoleh dari aspirasi anggota DPRD Sragen sebesar 1,4 miliar rupiah. Para wali murid mengaku senang dengan bantuan seragam gratis. Di sini tanggapannya gimana, Pak? Bagus lah. Bagusnya kenapa, Pak? Ya membantu nggak mampu, Pak. Kalau di rumah sendiri ada berapa anak, Pak? 4. Berarti ini untuk anak keberapa, Pak? 2. Anak kedua. Kalau yang 2 selanjutnya masih SMP juga, Pak? Seperti, Pak? SMP sama SD. Iya. SMP sama SD? Iya. SMP-nya 2. Berarti yang satunya belum dapat? Di Karanganyar sekolah ya? Oh, di Karanganyar. Ada kesulitan, tadi pertanyaan saya di rumah udah punya seragam semua belum? Jawabannya, ya. Namanya orang bersedekah, namanya orang membantu. Itu tidak perlu juga ditanya, kowe duwe seragam apa urung gitu. Nah, yang penting kemanfaatan. Saya mengucapkan terima kasih. Petani cabai di Desa Kopeng, Kabupaten Semarang mengeluhkan tanaman cabai yang rusak karena kondisi cuaca yang tidak menentu. Alhasil mereka merugi lantaran biaya produksi tak sebanding dengan harga jual. Memasuki musim pancaroba, petani cabai di Desa Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang mengeluhkan lantaran tanaman cabai lebih mudah membusuk, padahal belum memasuki masa panen. Hal ini berimbas pada merosotnya harga cabai di tingkat petani. Kondisi cuaca yang tak menentu membuat petani harus berulang kali menyemprotkan obat agar tanaman cabai tahan terhadap cuaca yang kerap berubah-ubah.
Tak hanya itu, perubahan cuaca juga menyebabkan tanaman cabai rentan terserang penyakit. Kondisi ini membuat petani mau tak mau mengeluarkan biaya lebih untuk perawatan tanaman cabai. Biaya produksi yang tak sebanding dengan harga jual memberatkan para petani. Kini 1 kilogram cabai keriting hanya dihargai Rp17.000, padahal idealnya harga cabai di atas Rp25.000 per kilogramnya. Bagi petani sangat rugi. Sudah panennya sedikit, buangnya cabai yang irosa itu lebih banyak daripada yang baik, itu sangat merugikan. Selain itu, menurunnya daya beli masyarakat juga menjadi faktor merosotnya harga cabai. Menyiasati tingginya kerugian yang dialami, petani memilih memanen lebih awal. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Kejaksaan Negeri Batang menangkap pelaku kasus penggelapan dana desa yang terjadi selama 4 tahun di Desa Pretek, Kabupaten Batang. Kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah. TR Kepala Desa Pretek Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang tak berkutik saat digelandang petugas Kejaksaan Negeri Batang. Petugas juga menahan HZ, bendahara desa. Keduanya ditahan di Lapas Rowo Belang selama 20 hari ke depan. Keduanya diduga mengkorupsi dana desa sejak tahun 2018. Kasus penggelapan terendus ketika perangkat desa lainnya menyadari manajemen keuangan desa yang sangat tertutup, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya dugaan kasus korupsi. Setelah ditelusuri, petugas mendapati pelaku korupsi yang tak lain ternyata sang kepala desa dan bendahara desa. Akibat tindakan kedua pelaku, kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 350 juta rupiah. Uang hasil penggelapan digunakan untuk kepentingan pribadi. 350.670.581 rupiah. Sejauh ini kita tidak dapat jawabkan secara real, ternyata duduknya buat tindakan masing-masing secara pribadi. Keduanya dijerat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kencoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Batang. Puluhan warga mendatangi kantor DPRD Kabupaten Tegal memprotes gagalnya pengesahan APBD perubahan tahun 2022. Warga yang tergabung dalam Ormas Projo mendatangi kantor DPRD Kabupaten Tegal Senin siang. Mereka mempertanyakan gagalnya pengesahan APBD perubahan tahun 2022 Kabupaten Tegal sebesar 118 miliar rupiah oleh DPRD. Warga menuding para wakil rakyat terlambat membahas di tingkat legislatif sehingga melewati batas akhir waktu pengajuan 30 September 2022. Karena itu warga mendesak 4 pimpinan DPRD mundur. Warga mendesak penegak hukum memeriksa keempat pimpinan DPRD Kabupaten Tegal.